Oke, selamat malam. Ini berhubung teman-teman KPA-nya belum masuk, kita tunggu ya. Tadi saya sudah hubungi untuk segera masuk kelas. Kita tunggu dulu. Oke, tadi saya sudah mencoba menghubungi teman-teman untuk enter kelas, tapi belum ada konfirmasi. Kita tunggu dulu. Ini sinyal saya merah, jadi saya coba logout lagi supaya nanti ke sinyalnya hijau. Takutnya nanti teman-teman nggak bisa dengar saya. Oke, saya tunggu 3 menit lagi. Kalau seandainya 3 menit teman-teman belum ada yang enter kelas, saya akan open kelasnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa play recordnya.
Oke, ini karena teman-teman sudah saya hubungin untuk enter kelas tapi belum ada konfirmasi. Jadi saya akan open kelasnya ini ya dengan single teaching. Nanti teman-teman bisa play recordnya. Oke, saya open kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini tanggal 18 November 2016 ya, hari Jumat, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang lembaga-lembaga negara. Sebelum nanti saya membahas tentang materinya, mari kita berdoa dahulu supaya nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke ya teman-teman, minggu kemarin kita belajar tentang lembaga-lembaga negara. Saya ulas sebentar tentang lembaga-lembaga negara. Saya tarik ke atas supaya bisa kelihatan bagannya sebentar. Oke, ini ya. Jadi sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, lembaga-lembaga di negara kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dengan lembaga negara tertinggi ya, itu adalah MPR, dan lembaga yang lainnya adalah DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Kelima lembaga ini di bawah kekuasaan MPR. Jadi sebelum diadakannya amandemen, pemilihan presiden, DPR, dan lain sebagainya itu dipilih atau ditentukan oleh MPR ya. Tetapi setelah diamandemen kekuasaan lembaga tertinggi ini dihilangkan. Jadi MPR mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK dan KY, Komisi Yudisial ya, itu mempunyai kedudukan yang sama. Dan kita bandingkan dari lembaga negaranya ya. Jadi sebelum diamandemen ya, itu ada lembaga ini DPA, tapi setelah diamandemen DPA ini dihilangkan dan ada beberapa lembaga negara yang baru seperti adanya DPD, terus Mahkamah Agung itu dikembangkan menjadi 2 ya, dengan Mahkamah Konstitusional dan adanya Komisi Yudisial. Itu adalah perbedaan lembaga negara setelah diamandemen dan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas tentang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan wewenang, tugasnya, dan haknya juga. Begitu juga kita sudah membahas tentang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kita sudah membahas wewenangnya juga dan fungsinya. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan dia juga mempunyai hak interpelasi dan hak angket, juga hak menyatakan pendapat. Nah, selain kedua lembaga tadi, minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang lembaga negara presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif ya.
Jadi kalau ada legislatif itu dipegang oleh MPR, DPR ya. Kalau eksekutif itu kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Maksudnya apa kekuasaan eksekutif itu? Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Maksud dari kekuasaan eksekutif. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Jadi di negara kita NKRI, presiden ini adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ya, presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR, tetapi setelah diamandemen Undang-Undang Dasarnya, presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Masa jabatannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yaitu 5 tahun ya. 1 kali masa jabatan dia menjabat selama 5 tahun. Untuk pengucapan janji dan sumpah, presiden dan wakil presiden itu dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR ya. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu tentang lembaga negara, presiden dan wakil presiden. Jadi masa jabatannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya, yaitu 5 tahun ya. Lembaga negara yang kelima adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang kehakiman ya. Nah, kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa pengadilan di Indonesia dapat dibedakan menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha atau PTUN ya. Jadi peradilan di negara Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain berwenang mengadili pada tingkat kasasi ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, wewenangnya adalah mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Oke. Itu tentang Mahkamah Agung. Nah, kalau sebelum amandemen itu hanya ada Mahkamah Agung, tapi setelah di amandemen ada Mahkamah Konstitusi, yaitu pecahan dari Mahkamah Agung. Tapi dia mempunyai posisi sederajat atau setara sama dengan Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi termasuk jenis lembaga baru ya, yang baru muncul setelah adanya amandemen ini. Nah, Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu lembaga negara yang merupakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi sama ya, dia berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan kehukum dan keadilan, sama dengan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi ini berkedudukan di ibu kota negara ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini anggotanya ada 9 orang, dan
ini ya, anggota hakim konstitusi dan ditentukan oleh dengan keputusan presiden. Jadi Mahkamah Konstitusi itu mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi. Jadi ada 9 hakim, di mana penentuan siapa yang menjadi hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi itu ditentukan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari anggota. Jadi ketua dia merangkap sebagai ketua dan anggota ya. Jadi yang terus seorang wakil ketua dia juga merangkap anggota dan 7 anggota hakim konstitusi. Jadi 9 itu satu ketua merangkap ya sebagai anggota juga, dan satu wakil dia merangkap juga sebagai anggota, dan 7 anggota hakim. Nah, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Jadi siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua itu ditentukan dengan rapat voting antar anggota ya, yang mempunyai masa jabatan selama 3 tahun. Nah, hakim konstitusi ini merupakan pejabat negara sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut ya. Ini kita bisa lihat di situ. Nah, bisa dilihat di sini wewenang dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Terus yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika kalau dalam pemilu terdapat hasilnya yang menyebabkan perselisihan, jadi yang berhak untuk memutuskan hasil dari pemilu tadi adalah Mahkamah Konstitusi ya. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Nah, untuk selanjutnya ini adalah lembaga negara Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini juga termasuk lembaga baru yang ada setelah diamandemenkannya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, wewenangnya antara lain mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ya, jadi dia mempunyai 2 wewenang. Satu, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, anggota Komisi Yudisial itu adalah seseorang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Kenapa? Karena tadi ya, dia wewenang dan tugasnya itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi dia juga sebagai contoh dari hakim-hakim dan anggota peradilan yang ada. Nah, anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR ya. Jadi yang mengangkat atau menghentikan adalah Presiden, tetapi atas persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial itu terdiri atas seorang anggota. Dia juga merangkap sebagai
terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, dan wakil ketua juga merangkap anggota dan 7 orang anggota. Jadi sama dengan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi sama 9 orang dengan 1 orang sebagai ketua merangkap anggota dan 1 orang sebagai wakil ketua merangkap anggota. Masa jabatannya itu adalah 5 tahun. Berbeda ya, kalau Mahkamah Konstitusi tadi untuk ketua dan wakil ketuanya masa jabatannya itu 3 tahun. Oke, yang menentukan ketua dan wakil ketua dari Mahkamah Konstitusi itu juga adalah anggota Hakim Konstitusi itu sendiri. Untuk badan lembaga-lembaga negara yang terakhir itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sekali lagi ya, semua lembaga-lembaga tadi yang saya sebutkan setelah diamandemenkannya Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar. Jadi tidak ada yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau sejenisnya. Kalau sebelum amandemen ada, yaitu kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR. Tetapi setelah diamandemen, semua lembaga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, BPK ini dia itu sebuah badan lembaga negara yang digunakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, jadi yang bertanggung jawab tentang pengelolaan keuangan negara itu adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Dan dia bersifat mandiri dan juga bebas. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Oke. Jadi, tugas dari BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi setelah BPK melakukan tugasnya memeriksa APBN ya, anggaran negara, pengelolaan anggaran keuangan negara ya, itu nanti hasil pemeriksaannya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F, anggota BPK itu dipilih oleh DPR ya, dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jadi yang memilih adalah DPR dengan pertimbangan DPD dan yang meresmikan adalah Presiden. BPK itu berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi itu memiliki badan pemeriksa keuangan masing-masing ya. Nanti setelah itu setiap wilayah provinsi setelah melakukan pemeriksaan dia akan membuat laporan, dan hasilnya pemeriksaan laporan tadi akan dikirimkan ke BPK Pusat. Nah, setelah di BPK Pusat akan diolah lagi dan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Itulah teman-teman 8 lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia setelah diamandemenkannya Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulang ya, yaitu ada MPR, ada DPR, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dengan 3
lembaga baru setelah diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar, yaitu lembaga baru itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kalau sebelum diamandemen itu ada, setelah diamandemen setelah diamandemen ada satu lembaga dari yang sebelum diamandemen yang hilang atau ditiadakan, yaitu DPA. Ya, DPA. Oke, itu tadi saya lanjutkan. Sekarang ke tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. Nah, sebelum saya masuk jauh ke materi tentang tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah, saya akan mengajak teman-teman memahami dulu siapa sih yang dimaksud dengan pemerintahan pusat, terus siapa juga yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Nah, hari ini nanti kita akan membahas siapa pemerintahan pusat dan siapa pemerintahan daerah, begitu juga dengan tugas dan fungsinya. Yang pertama itu adalah tentang pemerintahan pusat ya. Oke. Oke, untuk pemerintahan pusat, yang dimaksud dengan pemerintahan pusat ini adalah presiden. Jadi pemerintahan pusat adalah presiden. Ya, tadi ya, presiden dan wakil presiden dia itu mempunyai kekuasaan eksekutif, di mana maksudnya dia memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Ya. Makanya yang dimaksud dengan pemerintahan pusat itu adalah presiden. Karena presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan kekuasaan pemerintahan atau dia memiliki wewenang kekuasaan eksekutif. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, presiden ini dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri. Oke. Jadi yang membantu kerja dari presiden itu adalah wakil presiden dan menteri. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dalam satu pemerintahan presiden ini ya, dalam satu masa jabatan biasanya itu dia membentuk satu kabinet. Ya, sebagai contoh, dalam masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla pada ini ya, tahun 2000 pengangkatan 2004 ya. Beliau itu memiliki membentuk sebuah kabinet yang diberi nama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, kabinet itu siapa sih? Nah, mari kita bahas bersama. Kabinet itu adalah susunan para menteri sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat. Tadi ya. Jadi presiden itu kan mempunyai wakil dan juga dibantu oleh para menteri. Nah, menterinya inilah ya. Menteri-menteri inilah yang merupakan unsur kabinet. Jadi kalau kabinet itu susunan para menteri tadi yang membantu kinerja dari presiden ya. Nah, kabinet ini terdiri dari presiden itu sendiri ya, terus wakil presiden dan para menteri. Nah, menteri itu terdiri atas menteri koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, dan menteri negara yang tidak memimpin departemen, dan juga pejabat tinggi negara yang setingkat dengan menteri. Jadi menteri itu ada menteri koordinator, ada menteri negara yang memimpin departemen,
ada menteri negara yang tidak memimpin departemen atau non-departemen dan pejabat tinggi negara yang setingkat dengan menteri. Jadi ada 4 ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama presiden. Oke, coba saya cek inbox dulu, siapa tahu teman-teman ada yang ini message saya sudah sebagian ada yang baca tetapi oh ini Mbak Siti masuk. Oke, saya hidupkan dulu mikrofonnya. Halo, selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, malam. Bisa dengar suara saya, Mbak? Halo, Mbak. Oke. Ini tadi saya sudah jalankan kelasnya. Iya, saya single teaching ini. Nanti bisa play record ya, Mbak? Kurang tahu, Mbak Hermi kan kemarin sudah izin. Mulai tanggal 17 kan sampai sekitar 2 minggu ya. Heeh, enggak masuk. Untuk Mas Dian sama Mas Ri sudah saya info, tapi belum ada konfirmasi. Jadi dari tadi saya single teaching aja. Nah, saya sudah sampai ke tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. Nanti tadi yang ketinggalan Mbak Siti bisa play record ya nanti ya. Oh ya Mbak, ini saya cek ini dulu. Nah, untuk ini itu PPKN ya. PKN ini kan pertemuan ke-12 ya. Jadi halo, suaranya kok hilang? Ya, tadi sempat hilang. Ini kan pertemuan ke-12 ya, Mbak ya. Dalam sebentar saya logout dulu biar sinyalnya masuk. Oke, ini baru loading, tunggu sebentar. Halo, Mbak. Tadi sinyalnya saya hilang. Ini kan pertemuan ke-12 ya. Untuk satu semester kita kan pertemuannya 14 kali pertemuan. Ya. Jadi ini pertemuan ke-12. Nah, kemarin saya dapat info dari Pak Fare. Jadi pertemuan yang ke-14 berbeda kalau UTS ya. Kalau UTS itu kita kelas tetap masuk. Tapi kalau UAS kelas libur. Jadi ini kita kalau untuk kewarganegaraan berarti tinggal 1 kali pertemuan lagi. Satu kali pertemuan lagi kita UAS. Saya cek catatannya dulu. Nah, untuk IPS itu berarti 2 kali pertemuan lagi. Bahasa Indonesia tinggal 1 kali pertemuan. Ya, kalau bahasa Indonesia. Matematika tinggal 2 kali pertemuan. Dan IPA masih 2 kali pertemuan. Nanti kayaknya IPA kan 1 kali pertemuan selesai babnya. Nanti yang 1 kali kita isi untuk matematika ya. Oke, karena matematika kan dibandingin yang lain kan agak sedikit perlu timing. Kalau seandainya kurang nanti gak apa-apa deh saya kasih kelas tambahan, gak apa-apa. Soalnya matematikanya babnya belum kekejar sampai selesai semester. Kalau yang lain sih sudah kekejar semua. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Ada pertanyaan gak Mbak tentang itu UAS?
UASnya ada yang ditanyakan nggak nanti? Mungkin. Oh gitu. Oke. Kayak gitu saya lanjutkan ya. Nah, tadi saya ulas sebentar. Untuk pemerintahan pusat ya. Saya matikan mikrofonnya ya, Mbak ya. Nah, untuk pemerintahan pusat, yang dimaksud dengan pemerintahan pusat itu adalah presiden. Karena presiden ini lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan atau mempunyai kekuasaan eksekutif. Ya. Maksudnya dari kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Ya. Nah, pemerintahan pusat ini itu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menterinya, di mana ketiganya ini membentuk dalam pemerintahan itu sebuah kabinet. Ya. Nah, kabinet ini merupakan susunan para menteri sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat pusat yang terdiri dari presiden tadi ya, wakil presiden, dan para menteri. Nah, untuk menterinya sendiri itu terbagi atas menteri koordinator, menteri negara yang yang memimpin departemen, menteri negara non-departemen, dan pejabat tinggi yang setingkat dengan menteri. Oke. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah presiden. Tadi ya sudah saya sebutkan, presiden ini adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan kekuasaan eksekutif. Ya. Presiden itu dia sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tugas dan wewenangnya ya, ini perlu diperhatikan. Itu satu, tugas dan wewenangnya memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 1945. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga itu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam kegentingan memaksa. Jadi kalau ada keadaan, kan Perpu ini kan sudah dibentuk, tetapi jika ada kejadian luar biasa di luar dugaan, maka presiden ini juga bisa menetapkan peraturan pemerintah untuk menggantikan Perpu, tapi dalam konteks keadaan genting dan memaksa. Ya. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan para menteri. Jadi jika para menteri yang bekerja dalam kabinet pemerintahan, ya, jika dia bekerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, presiden ini juga bisa memberhentikannya. Ya, jadi yang mengangkat dan memberhentikan para menteri adalah presiden. Nah, itu adalah ini ya, tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, sekarang ini adalah tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara. Yang pertama itu adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Jadi semua angkatan bersenjata, baik itu maupun darat, laut, dan udara, yang memegang kekuasaan tertinggi adalah presiden. Ya. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga,
menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, menerima penempatan duta negara lain. Yang keenam, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi tadi hak dari Mahkamah Agung juga dia dapat memberikan grasi dan rehabilitasi, ya. Tetapi presiden juga mempunyai hak yang sama, memberikan grasi dan rehabilitasi, tetapi juga atas pertimbangan Mahkamah Agung, ya. Nah, yang ketujuh itu memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Nah, yang kedelapan, jadi semua memperhatikan ini ya, DPR kecuali untuk grasi dan rehabilitasi ya, Mahkamah Agung. Nah, yang kedelapan, memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ini ada satu lagi, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Itu adalah tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara. Nah, yang selanjutnya itu adalah wakil presiden. Nah, tentu saja ya, wakil presiden ini tugasnya itu membantu presiden, ya. Jika presiden meninggal dunia atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, maka wakil presiden ini menggantikannya sampai dengan habis masa jabatannya. Jadi, jika presiden meninggal dunia, diberhentikan atau berhenti, atau juga dia tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka itu adalah tugas dari wakil presiden menggantikan presiden sampai masa jabatannya habis. Masa jabatannya itu adalah 5 tahun. Ya. Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden dapat berakhir karena telah berakhirnya masa jabatan, berhalangan tepat, dan dicabut mandatnya sebelum akhir masa jabatannya. Nah, jika dalam masa pemerintahannya presiden dan wakil presiden ini dia tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945, maka presiden dan wakil presiden ini dapat diberhentikan secara tidak hormat, ya. Nah, siapa yang dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden? Itu adalah MPR. Jika presiden dalam masa jabatan kerjanya dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan yang berlaku, maka MPR bisa menghentikan presiden dan wakil presiden dari masa jabatannya. Oke. Yang ketiga itu adalah menteri. Tadi sudah saya sebutkan, menteri itu bisa dibagi menjadi menteri koordinator, menteri departemen, menteri non-departemen, dan pejabat tinggi setingkat dengan menteri. Nah, menteri ini tugasnya sama dengan wakil presiden, yaitu sebagai pembantu presiden, ya. Membantu dalam apa? Membantu dalam menjalankan pemerintahan. Nah, untuk yang pertama, menteri koordinator atau Menko. Ini sinyal saya merah, Mbak Siti dapat dengar suara saya tidak? Saya cek dulu.
Mbak Siti bisa dengar suara saya Mbak ya? Oh dengar. Nanti kalau seandainya nggak kedengar bisa lewat chat ya Mbak ya, soalnya sinyal saya merah. Oke. Nah, untuk Menko atau Menteri Koordinator ini itu dalam Kabinet Indonesia itu ada 3 ya, yaitu Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan atau disebut dengan Menko Polhukam, Hukum, Politik dan Keamanan. Yang kedua itu Menteri Koordinator Perekonomian. Yang ketiga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra. Jadi Polhukam, Koordinator Perekonomian dan Menko Kesra. Menko Perekonomian dan Menko Kesra. Jadi ada 3 ya, Menteri Koordinator ya. Oh ini tadi ada Mas Tri, saya lihat login kok tidak ada masuk ya. Ya sudah. Nah, yang selanjutnya ini tugas-tugas dari setiap menteri. Untuk tugas Kementerian Koordinator ya, ini tugasnya yaitu membantu Presiden mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyamakan pandangan serta pelaksanaan kebijakan antar departemen. Jadi tadi kan ada menteri departemen dan non itu ya. Jadi kalau jika ada perbedaan pendapat antar menteri departemen, ada ya antar menteri yang dia memimpin departemen, maka ini adalah tugas dari Menteri Koordinator untuk menyamakan pandangan tentang pelaksanaan kebijakannya. Oke. Nah, yang kedua tadi ya. Oh ya, ini Mas Ri. Selamat malam Mas Ri. Saya hidupkan mikrofonnya dulu, saya sapa. Halo, selamat malam Mas Ri. Halo Mas Ri, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya Mas Ri? Oh gitu. Ya udah dilanjutkan aja Mas. Sepertinya Mas Ri sedikit sibuk. Kecil. Mungkin volumenya Mas Mbak sudah ya. Iya, ini tinggal 10. Waduh, ini 10 menit terakhir ini Mas Ri. Baru Mbak Siti saja yang datang. Oke. Tidak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Ini mengejar target. Nah, yang kedua itu Menteri Negara yang memimpin departemen. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan Menteri Negara yang memimpin departemen itu adalah menteri-menteri yang membantu Presiden dengan memimpin sebuah departemen. Oke, jadi ada departemen di situ yang menjabat ada menteri-menterinya, maksudnya begitu. Nah, Menteri Negara non departemen ini merupakan menteri yang membantu Presiden juga dalam menangani hal-hal yang bersifat khusus, spesial ya. Nah, yang keempat itu pejabat tinggi negara setingkat dengan menteri. Yang dimaksud pejabat negara setingkat dengan menteri ini adalah sekretaris negara, sekretaris kabinet dan juga jaksa agung. Ya, tugasnya sama yaitu membantu tugas-tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan supaya tetap lancar dan baik. Ya. Nah, itu tentang pemerintahan pusat. Yang dimaksud pemerintahan pusat tadi adalah presiden, di mana dalam pemerintahan pusat ini terbentuk dalam satu kabinet. Satu kabinet ini ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Menteri dapat dibagi menjadi 4, yaitu menteri koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, menteri negara non-departemen, dan
pejabat tinggi negara setingkat dengan menteri. Untuk menteri koordinator itu dibagi menjadi 3, yaitu menteri politik, hukum, dan keamanan, menteri koordinator perekonomian, dan menteri koordinator kesejahteraan rakyat atau Menko Kesra. Ya, itu sekilas saya ulas tentang ini ya, pemerintahan pusat. Oke. Selanjutnya itu ada pemerintahan ini pemerintahan daerah. Oke, saya hidupkan dulu. Halo teman-teman. Sebentar, Mbak Siti baru lagi. Halo Mas Ri. Untuk bab kita ini kan tadi Mas Ri nggak ada ya, saya ulas. Jadi kan dalam satu semester itu pertemuannya kan 14 kali ya Mas ya. Ini pertemuan yang ke-12. Jadi untuk pertemuan ke-14 itu tidak ada kelas karena digunakan UTS untuk UAS. Kan UASnya kan tatap muka langsung ya, jadi hadir ya. Yang kemarin diomongin sama Mbak Hermi juga itu loh Mbak, yang nanti dapat surat undangan dari itu kayak disnaker. Sebentar, suaranya hilang. Sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Tadi sinyalnya ini hilang. Oke. Halo Mbak, maaf tadi sinyalnya hilang. Gimana? Ya. Gimana Mbak? Kan gini, kalau kemarin UTS kan untuk pertemuan ketujuhnya kan dibagi 77 ya. Pertemuan ketujuhnya kita kan tetap ada kelas. Terus UTS-nya kan saya bagi share melalui grup, teman-teman mengerjakan dikasih batas waktu 2 minggu ya, kayak 1 minggu apa 2 minggu ya. Nah, untuk UAS tidak seperti itu. Teman-teman datang ke tempat diselenggarakannya UAS. Maaf itu yang ujian ya. maaf saya lagi nggak connect. Itu untuk yang ujian ya. Tetapi kemarin saya dapat ini, suara saya nyampe nggak ini? Halo? Itu yang saya tambah 5 menit sedikit. Ya, itu untuk yang ujian ya, nanti hadir di tempat ya. Kalau UAS suaranya putus-putus ya. Oke, nanti ini ya teman-teman ya, suaranya putus-putus. Gimana ini? Keder. Sebentar. Kok nggak konsen? Halo? Oke. Mbak Siti sangat bising, saya matikan dulu. Jadi maaf ya, tadi saya salah info. Untuk yang datang di tempat diselenggarakannya ujian itu untuk ini, ujian ya, ujian akhir ya nanti. Nah, untuk UAS itu kan kita untuk satu semester kan 14 kali pertemuan. Kalau UTS itu kita ada kelas diisi, tapi kalau untuk UAS kelas tidak diisi, tapi digunakan teman-teman untuk mengerjakan soal. Ya. Dan ini kan jumlahnya 14 kali pertemuan. Untuk kewarganegaraan ini adalah pertemuan ke-12. Jadi kurang 1 kali pertemuan, ya. Pertemuan ke-13 nanti minggu depan. Setelah itu nanti ada
ini ya, berarti tes ya, sudah tes. Nah, ini kan gini teman-teman, untuk satu kali pertemuan untuk yang kewarganegaraan, ini kan materinya tinggal sedikit, tinggal pemerintahan daerah cuman segini aja, udah. Nah, berarti nanti setelah minggu depan, setelah kita membahas pemerintahan daerah ini, kita lanjutkan dengan matematika bagaimana? Apa mau untuk latihan soal? Halo Mas Ri, dapat dengar suara saya? Gimana? Oh gitu ya. Oh berarti digunakan berarti berarti selanjutnya ini berarti kan ini kan tinggal pemerintahan daerah sedikit ini ya Mbak ya. Nah, tinggal sedikit ini. Berarti setelah saya menjelaskan pemerintahan daerah ini mau digunakan latihan soal kewarganegaraan apa untuk membahas matematika? Mau yang mana? Mau yang matematika aja? Oke, nanti berarti habis ini kita itu ya latihan matematika ya berarti ya. Karena matematika kan kayaknya banyak sekali yang ininya ya. Nah, tadi saya juga sempat menjelaskan sama Mbak Siti. Heeh. Iya. Berarti nanti kemungkinan kelas yang bisa kita pakai untuk nyelipin matematika adalah kelas biologi. Nanti kita biologi, maaf, ilmu pengetahuan alam. Nanti kita pakai juga kelas itu untuk belajar matematika ya, berarti ya. Oke, IPS kayaknya untuk timingnya pas kalau IPS. Kayaknya pas. Nah, oke teman-teman gimana? Ya, untuk ya, nanti kita ini nanti oh itu tuh Mbak Siti minta alamat tuh Mas Rinya tuh. Nanti nanti coba saya ini. Kemarin ini teman-teman untuk soal UTS saya kasih caranya itu juga bisa dipelajari ya itu. Kemungkinan nanti satu dua ada yang soal UTS kemarin matematika. Kan saya nge-share yang ada caranya. Ya itu juga bisa dipelajari juga ya itu. Kan secara nggak langsung itu semuanya keringkes di situ. Bab kemarin. Nah, untuk yang baru sih belum masuk nanti saya ini. Oke, teman-teman ini sudah diingatkan waktu kita ya sudah selesai. Berarti minggu depan setelah membahas pemerintahan daerah kita akan belajar matematika ya. Oke, nanti minggu depan untuk kewarganegaraan silahkan siapkan buku dan pulpen untuk coret-coretnya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat. Semoga selalu sukses, lancar. Nanti tesnya semangat belajar ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Siti dan Mas Ri? Oh iya, untuk pembayarannya kemarin kayaknya sudah ada ini ya, share di grup ya. Untuk itu loh yang proses pembayarannya katanya prosesnya berubah, ganti. Nah, itu kayaknya sudah ada pengeseran di grup. Kemarin saya sudah ngomong sama Pak Fare untuk minta di-share kan, kayaknya sudah di-share kayaknya. Boleh nanti dicek. Udah dicek ya? Ya sudah. Iya Mbak, saya juga ngomong loh. Saya jadinya tuh kan.
Saya juga ngomong gini Mbak, kenapa kelas yang lain diberikan info kok kelas saya ndak dapat info sendiri. Saya bilang gitu, saya protes Mbak. Eh, malah justru Mbak Hermi, kalau saya kan nggak tahu ya proses pembayarannya itu seperti apa-apa. Kalau Mbak Hermi nggak cerita malah saya nggak ngerti loh. Bukan gitu Mas. Soalnya kalau gitu saya ditanyain saya nggak tahu. Wih, Mas Ri rajin sekali. Lah sih, ujung-ujungnya gurunya. Ujung-ujungnya gurunya. Ya Allah. Gak tahu nih. Kalau pulang ke Indonesia perlu dihadang kayaknya. Mm-mm. Masa santai sekali terus kalau ada apa-apa gurunya yang diajuin. Waduh, saya ngumpet aja lah. Nggak kerasa ya teman-teman ya, berarti sudah berapa bulan kita bersama. Cile. Gimana Mas Ri, putus-putus? Tapi kan udah termasuk lama Mbak. Aduh, suaranya hilang. Walah.